Thousands of taxi drivers caused traffic chaos in Indonesian capital city Jakarta, March 22nd, in violent against what they say is unfair competition from ride-hailing apps such as Uber. Long lines of taxis and three-wheel minicabs blocked Central Expressway, men setting tires alight and jumping on vehicles that refused to join in the protest. Green Jack drivers from Gojek, an app that used to hail motorcycle taxis, retaliated by hurling rocks and other objects. Drivers say competition from ride-hailing apps, which don't face the same costs and rules as regular taxis, has severely reduced their income. Many come to Jakarta from other parts of Indonesia and support their families as taxi drivers. Indonesia President Joko Widodo has previously defended the Gojek app in particular as making life easier for Jakarta residents and refused calls to ban it. Now let's hear from Mr. Joko Widodo. Itu yang namanya ojek. Jangan, ya, oleh sebab itu jangan karena adanya sebuah aturan ada yang dirugikan, ada yang menderita. Aturan itu yang buat siapa sih? Nah, yang buat kan kita. Sepanjang itu dibutuhkan masyarakat, saya kira tidak ada masalah. Aturannya bisa transisi. Oke Pak, pendapat Bapak tentang kerusuhan kemarin gimana ya Pak? Benar mungkin. Kenapa benar? Dari isu-isu yang didengarkan, saingannya apa? GrabCar. Iya, Iya. GrabCar. Taksi. Menurut Bapak itu mereka gimana? Apakah merugikan Bapak? Gimana? Iya, selama ini sih semenjak dia ada GrabCar ataupun Uber ya memang bagi yang kendaraan resmi yang merugikan kendaraan resmi seperti taksi. Habis itu menurut Bapak sebaiknya itu gimana Pak peraturannya? Ya kita ikutin pemerintah aja kan. Ikut peraturan pemerintah. Kalau pemerintah selama ini kan dia kan nggak ada izinnya ataupun nggak ada ini apa namanya uji kirnya atau badan usahanya kan nggak ada. Ya menurut kita kan pengennya mereka itu dilegalitaskan aja sama dengan kita. Jadi di jalan kita nanti kan bisa persaingan secara sehat. Iya. Nah, itu aja sih. Bukan artinya mereka nggak boleh operasional, boleh silakan. Selagi memang sama-sama legalitas. Untuk sementara ini kan mereka ilegal. Makanya kita demo, kan? Persaingan agar sehat. Iya, harganya sama, segala macamnya sama, gitu kan. Dan perlindungan untuk customer pun harus sama juga dengan kita. Yang lebih utama tarif disesuaikan aja. Itu Biar pemerintah ada dilegalitaskan. Masalah itu kan pemerintah, kita nggak mau yang penting kita tarif disesuaikan. Nah itu aja. Minimal sesuai sama lah. Jadi kita persaingan secara sehat. Mereka tuh kan demo, tapi demonya itu malah merugiin anak perusahaan mereka sendiri, maksudnya teman-teman mereka sendiri gitu. Kan mereka marahnya karena yang online kan, yang Grab sama Uber kan. Tapi yang dirusuhin itu malah teman-teman mereka sendiri. Itu sih yang gue bilang agak kurang sportif lah. Harusnya dia demo sama perusahaan mereka sendiri gitu. Maksudnya ubahlah tarif gitu, terus lebih permudah lah mereka kerja. Target kan mereka pakai target tuh mesti setor, maksudnya itu loh yang dirubah, bukannya malah demo, malah musuhan sama teman mereka sendiri sih. Cuma aneh aja. Kemarin kita waktu demo gak ada yang narik, gak ada yang boleh. Karena kan stripping handphone juga kan. Jadi kalau ada satu mobil kayak gini, terus Xenia, Avanza atau apa ya FBB, itu pasti di stripping terus dilihat handphonenya. Ada nggak apa sih namanya aplikasinya? Kalau ada langsung ya begitulah, digangguin lah mereka, dirusuhin. Boleh diceritain nggak pengalaman kamu naik Uber dan naik GrabCar? Grab atau Uber? Sebenarnya sama aja sih, sama-sama sampai tujuan, cuma kadang naik Bluebird kalau dapat taksi yang nakal mereka putar dulu, sedangkan GrabCar kan harus semakin cepat semakin bagus untuk mereka. Itu aja sih kayaknya. Habis itu pendapat kamu tentang kerusuhan yang kemarin itu gimana? Antara taksi konvensional dengan taksi online?
Sebenarnya itu salah sih. Harusnya mereka komplainnya jangan sampai bikin kemacetan gitu. Harusnya mereka komplainnya ke direkturnya mereka. Terus mereka mogok di daerah mereka aja. Nggak usah sampai ke kota gitu. Lagi pula mereka juga nggak tahu bedanya taksi, Uber, Grab itu dengan yang lain kan. Karena hampir sama dengan mobil pribadi. Kalau pendapat kamu sendiri, taksi online itu harus dihilangkan atau enggak? Harusnya enggak sih. Soalnya Kenapa? kan kita semakin maju semakin bagus teknologinya. Kalau yang nggak bisa ngikutin teknologi ya otomatis ditinggalin ke belakang. Itu aja. Oke, terima kasih. Pengalaman kamu naik Bluebird dengan taksi online? Aku biasanya naik Bluebird itu kalau misalnya kalau pulang kuliah dari UPH, enaknya sih langsung di depan UPH kan langsung ada Bluebird, jadi tinggal naik. Kalau misalnya naik GrabCard atau yang online ribet, mesti nge-search dulu. Tapi kalau misalnya ada occasion, misalnya mau pergi bareng teman-teman, terus teman-temannya juga banyak kan, enakan naik yang GrabCar sih online, soalnya rata-rata kan mobilnya kayak Xenia atau Avanza, terus lebih murah lagi, tarifnya nyaman di kantong. Berarti menurut kamu lebih nyaman yang mana? Sebenarnya kalau misalnya dibilang nyaman, dua-duanya nyaman, karena satu, kalau Bluebird gampang dicari di mana aja. Kalau GrabCar kan enaknya di harganya aja sih. Kalau untuk kenyamanan, Bluebird tetap lebih enak. Terus pendapat kamu tentang kerusuhan kemarin gimana? Kalau pendapat saya mengenai kerusuhan kemarin sih sebenarnya itu sesuatu yang sebenarnya sayang sih. Sebenarnya nggak perlu ada kerusuhan, karena dari awal yang salah tuh bukan pihak-pihak GrabCar atau Gojek yang baru ada ini, karena yang kesalahannya kenapa konsumen mereka yang Bluebird atau taksi merek lainnya berkurang, itu karena ya yang alasan nomor satu menurut saya sih itu karena harganya terlalu mahal. Jadi seharusnya kalau misalnya mau ada kerusuhan atau mereka mau demonstrasi, itu mereka lebih ke perusahaannya, bukan ke perusahaan lain. Yang salah tuh perusahaan mereka, kenapa set harga terlalu tinggi. Kalau perusahaan lain ya terserah perusahaan lain dong, mereka mau kebijakannya gimana. Kalau menurut Clara, taksi online itu harus dihilangkan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu membuka kesempatan dan lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang yang membutuhkan dan mau menambah pendapatan. Oke, terima kasih Clara. Ya. In this research, we use the social conflict theory, which takes the society as a competition for limited sources, or society as arena of inequality that generates conflict and change. In the situation of conventional taxi versus online taxi, the limited source is from the technology's advance that creates inequality between the one who follow the growth of technologies and the one who is unable to catch up with technology improvement. The conventional taxi sectors started to feel that the online taxis are taking their passengers and lowering their income, which ended up with a riot, as we can see on the 22nd of March. We use the micro-level orientation, which is a close-up focus on social interaction in specific situations. In this research, we focus on the background of the riot that happened last 22nd March. We also make interview to find out the both sides, driver opinion and also citizens' opinion about the riot.